Kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan tentang scanning elektron mikroskopi. Dan nama saya adalah Yusuf Wisnujaya, NIM 034, dan Cynthia Hilaria Retriboy, NIM 016. Scanning elektron microscoping adalah jenis mikroskop elektron yang mencitrakan permukaan sampel oleh perpindahan dengan pancaran tingkat elektron. Elektron yang berinteraksi dengan atom yang membentuk sampel menghasilkan sinyal yang berisi informasi tentang sampel dari permukaan, topografi, komposisi, dan sifat lainnya seperti daya konduksi listrik. Berdasarkan karya Max Knoll dan Bertrand von Ardenne pada tahun 1930-an, SEM terdiri dari seberkas elektron yang memindai permukaan sampel yang akan dianalisis, di mana sebagai tanggapan kembali memancarkan partikel tertentu. Partikel ini dianalisis oleh detektor yang berbeda yang memungkinkan untuk merekonstruksi gambar 3 dimensi dari permukaan. Saat ini pemindaian mikroskop elektron digunakan di berbagai bidang, mulai dari biologi hingga teknik material, dan banyak produsen menawarkan serangkaian perangkat dengan detektor elektron sekunder dan resolusi yang berkisar antara 0,4 nanometer hingga 20 nanometer. Sejarah. Tidak diketahui secara persis siapa sebenarnya penemu mikroskop pemindai elektron ini. Penanggung jawab dari sejarah awal SEM telah diajukan oleh M.C. Mullen. Walau publikasi pertama kali yang mendiskusikan teori SEM dilakukan oleh fisikawan Jerman Dr. Max Knoll pada 1935, meskipun fisikawan Jerman lainnya Dr. Moven von Ardenne mengklaim dirinya telah melakukan penelitian suatu fenomena yang kemudian disebut SEM hingga tahun 1937. Mungkin karena itu tidak satupun dari keduanya mendapat penghargaan Nobel untuk penemuan itu. Pada tahun 1942, 3 orang ilmuwan Amerika yaitu Dr. Vladimir Kosma Smorgon, Dr. James Hilliard, dan Dr. Snijder benar-benar membangun sebuah metode mikroskop pemindai elektron SEMS dengan resolusi hingga 50 nanometer atau magnifikasi 8000 kali, diikuti dengan kelompok Cambridge pada tahun 1950-an dengan awal tahun 1960-an. Sebagai perbandingan, SEMS modern sekarang ini mempunyai resolusi hingga 1 nanometer atau pembesaran 400.000 kali. Mikroskop elektron dengan cara ini memfokuskan sinar elektron beam di permukaan objek dan mengambil gambarnya dengan mendeteksi elektron yang muncul dari permukaan objek. Prinsip kerja scanning elektron mikroskopi. Pertama, elektron gun menghasilkan elektron beam dari filamen. Pada umumnya elektron gun yang digunakan adalah tungsten Hauer-Spin gun dengan filamen berupa lilitan tungsten yang berfungsi sebagai katoda. Tegangan yang diberikan kepada lilitan mengakibatkan terjadinya pemanasan. Anoda kemudian akan membentuk gaya yang dapat menarik elektron melaju menuju ke anoda. Kedua, lensa magnetik memfokuskan elektron menuju suatu titik pada permukaan sampel. Ketiga, sinar elektron yang memfokus memindai atau men-scan keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh koil pemindai. 4. Ketika elektron mengenai sampel, maka akan terjadi hamburan elektron, baik
D. Elektron SI atau Black Scattered Electron BSE dari permukaan sampel dan akan dideteksi oleh detektor dan dimunculkan dalam bentuk gambar pada monitor CRT. Perbesaran dalam SEM dapat dikendalikan pada kisaran sekitar 6 kali lipat dari sekitar 10 sampai 500.000 kali. Tidak seperti mikroskop elektron optik dan transmisi, perbesaran gambar dalam SEM bukanlah merupakan fungsi dari kekuatan lensa objektif. SEM mungkin memiliki kondenser dan lensa objektif, tapi fungsi mereka adalah untuk memfokuskan sinar ke tempat dan tidak pada gambar spesimen. Asalkan pistol elektron dapat menghasilkan balok dengan diameter cukup kecil, SEM bisa melakukan prinsip kerja yang sama sekali pada kondenser atau lensa objektif, meskipun mungkin sangat tidak serbaguna atau mencapai resolusi sangat tinggi dalam SEM seperti pada scanning probe mikroskopi. Perbesaran dihasilkan dari rasio dimensi raster pada spesimen dan raster pada perangkat layar, dengan asumsi bahwa tampilan layar memiliki ukuran tetap. Perbesaran yang lebih tinggi dihasilkan dari mengurangi ukuran raster pada spesimen dan sebaliknya. Perbesaran karena itu dikendalikan oleh arus yang dipasok ke kumparan pemindah X, Y, atau tegangan yang diperoleh ke X. Pirek defraktor Y dan bukan dengan kekuatan lensa objektif. Kelebihan pertama adalah menghilangkan efek pergerakan elektron yang tidak beraturan karena adanya molekul gas pada lingkungan tersebut yang dapat mengakibatkan penurunan intensitas dan stabilitas. Kedua, meminimalisasi gas yang dapat bereaksi dengan sampel atau mengendap pada sampel, baik gas yang berasal dari sampel ataupun mikroskop. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka akan menurunkan kontras dan membuat gelap detail pada gambar. Kekurangan pertama, memerlukan kondisi vakum. Kedua, hanya menganalisis permukaan. Ketiga, resolusi lebih rendah dari transmission elektron mikroskopi TIMS. Keempat, sampel harus bahan yang konduktif. Jika tidak konduktor, maka perlu dilapisi logam seperti emas.